Hari ini kita routing RIP. Di sini saya mengambil router 2911. Kalau router 2911 ini dia ada 3 interface, gigabit Ethernet 0/0, 0/1 dan gigabit Ethernet 0/2. Kemudian ya 29. Kemudian kita tambahkan, kalau antar router menggunakan ini ya, nol per nol ke bawah. Ini bisa 0/0, ini gigabit Ethernet 0/1, ini 0/1. Sorry, ini 0/1, ini 0/1, 0/2 ke 0/1. Baik, kalau sudah, kita mulai konfigurasi. Sama kayak kemarin, interface sama password udah hafal kan? Udah hafal, itu udah hafal. Ini kita pakai RS232. Ini misalkan mana ya?
Misalkan ini gedung A, ini gedung B, ini gedung C. Di sini nanti networknya 192.168.1.0. Kemudian di gedung B, antara router gedung A ke gedung B nanti 192.168.2.0. Kemudian nanti di gedung C gedung B 192.168.3.0. Nanti dari gedung B ke C itu IP-nya 192.168.4.0. Nanti di gedung C-nya adalah 192.168.5.0. Desktop kemudian terminal. Salah nih. Terminal. Oke. Enable configure terminal. Hostname R gedung A. Line console 0. Password Cisco. Login exit. Oh, kelihatan. Kelihatan? Line console 0. Enable password. Gedung A. Service password encryption. Banner MOTD authorize. Oke, kalau sudah lanjut ke IP address, interface gigabit Ethernet 0 per 0. IP address 192.168 1.1 boleh /24 255 255 255.0. No shutdown. Description IP address to LAN gedung C, gedung A. Exit. Oh, cepetan ya. Mana ininya nih? Kalau yang interface gigabit Ethernet 0 per 1. Per 1 ini kan? Ini ya.
Ini 192.168 2.1 nih. Ntar pakai yang terakhir aja, 2254. IP address 192.168 2.1 /24.255.255.0 no shutdown. Exit. Lanjut. Hah? Belum? Baik, ini sudah di router gedung A, sekarang pindah ke router gedung B. Router gedung B ini nih. Router gedung B, desktop, terminal, oke. Enable configure terminal. Hostname R gedung B. Enable password gedung B. Line console 0 password Cisco. Login exit. Service password encryption. Banner MOTD authorize only. Oke. Lanjut. Belum. Kalau sudah, kita ke interface. Authorize only. Nah, interface INT. Sebenarnya INT di tab juga bisa, nggak di tab juga nggak apa-apa. Dia juga mau di tab nggak apa-apa ya, di tab boleh, nggak di tab juga boleh. 0 per 0 dulu deh. IP address 192.168.3.1 ya. 255.255.255.0. No shutdown. Kemudian description. Oh, salah, saya udah exit ya. Interface gen 0 per 0. Description IP address to LAN gedung B. Exit. Interface gen 0 per 1. Gen 0 per 1 ini ya. Oh, mana nih? Gen 0 per 1. Nah, ini. Salah. Ini, sorry. Ini kan tadi 1 ya. Sini 1, di sini titik 254. Di sini titik 1. Nanti di sini juga sama. Di sini titik 1. Di sini titik 254. Oke, kita lanjut. Jadi di sini gen 0 per 1 IP-nya yang last ya, 2254.
IP address 192.168.2.254 /24.255.255.0 no shutdown exit. Tinggalan apa enggak? Ini dari sini nih. Ntar saya ini dulu. Nah, ini tinggal ke interface G0/2 ya. IP address 192.168.4.1/24.255.255.0 no shutdown exit. Nah, ini sudah. Ini ya, baru sampai sini ya. Kemudian kita lanjut lagi ke sini. Ini tadi 4.1 berarti G0/1 4.254. Ini di router gedung C, enable configure terminal, hostname R gedung C, enable password gedung C, line console 0, password Cisco, login exit, service password encryption, banner MOTD, authorize only. Kemudian interface gigabit Ethernet 0/0, IP address 192.168.5.255.255.255.0 no shutdown. Description IP address to LAN gedung C. Exit interface G0/1, IP address 192.168.4.255.255.255.0 no shutdown exit. Sekarang kita buat DHCP server untuk sini ya. Jadi biar ini dapat IP secara otomatis. Enable password. Enable gedung A. Configure terminal. IP DHCP full LAN gedung A. Network. Berapa networknya? 192.168. Oh, kurang gede ya. /0 /24.255.255.255.0. Kemudian kita masukkan
default router. Default router itu buat gateway-nya tadi. Gateway itu berarti IP dari ini G0 per 0. G0 per 0 IP-nya adalah 192.168.1.1. Exit. Jadi kita buat DHCP pool atau DHCP server untuk memudahkan pengisian IP address di klien tadi. Jadi tinggal diaktifkan DHCP kliennya di klien. Lanjut. Oke, ini DHCP-nya udah, kita isi IP address, desktop, IP configuration, ini klik DHCP. Nah, ini langsung terisi secara otomatis. PC1 kita isi lagi, klik DHCP client, request IP address, dia request kemudian dapat IP address secara otomatis. Satu lagi ini yang PC2, klik, ini saya perbesar, klik request IP address, nah dia terisi secara otomatis. Sekarang kita bikin DHCP di router gedung B. Caranya adalah passwordnya Cisco enable gedung B. Configure terminal. IP DHCP pool LAN gedung B. Network 192.168 berapa? 234 3.0 slash 24 255 255 255.0 default routernya berapa nih? Ini ya, G0 per 1 192.168 3.1 192.168 3.1. Exit. Lanjut. Kita isi IP address-nya. Isi 3 desktop IP DHCP. Nah, ini request sudah terisi secara otomatis. Kemudian ini PC 4 desktop IP configuration. Klik DHCP, nanti dia akan request. Nah, dari DHCP server tadi dia akan memberikan IP secara otomatis. Kemudian di PC 5 IP configuration, klik DHCP. Request IP DHCP request successful. Ini sudah terisi juga. Tinggal yang terakhir kita buat DHCP server di gedung C. Passwordnya Cisco enable gedung C. Configure terminal. IP DHCP pool LAN gedung C. Berapa networknya? Networknya itu berarti ini ya, yang ke sini berarti ini 5.0. Networknya 192.168 5.1.
0. Slash 24 255 255 255.0. Kemudian default routernya itu ada di G0 per 0. Nah, IP dari G0 per 0 yang ada di router gedung C ini adalah 192.168.5.1. Jadi default routernya 192.168.5.1. Exit. Kemudian kita isi IP address-nya di PC 6 terlebih dahulu. Close, kemudian ke IP configuration, klik DHCP. Request, nah DHCP request successful. Kemudian di PC 7 desktop IP configuration, DHCP request successful. Kemudian yang terakhir di PC 8 DHCP request successful. Oke, sekarang kita testing dulu. Nih ya, ping. Ini kan dari gedung A ya. Ping 192.168.1.1 reply. Ke 3.1 dia mau nggak nih? Destination host unreachable. Ke 3.2 sama ya, host unreachable. Kemudian ke 5.1 host unreachable juga. Destination host unreachable, ke kliennya juga sama. Oke, sekarang kita berikan ini routing RIP. Terminal lagi di sini. Nah, ini router RIP. Kelihatan nggak? Router RIP version 2. No auto summary. Networknya kita masukkan nih. Nah, di dalam R gedung A, ini kan R gedung A ya, router gedung A. Di dalam router gedung A itu networknya ada apa saja? Kan di G0 per 0 itu kan networknya 192.168.1.0. Kemudian di interface G0 per 1 networknya 192.168.2.0 networknya. Jadi tinggal kita masukkan aja networknya nih. Networknya 192.168.1.0. Kemudian ke interface 0 per 1 tadi networknya 2.0. Nah, kemudian passive interface gigabit Ethernet 0 per. Jadi ini, kalau passive interface itu kan kesini kan dia nggak ada hop lagi kan. Nah, berarti passive interface-nya adalah gigabit Ethernet 0 per 0. Kalau 0 per 1 dia ada hopnya lagi. Ada sambungan ke router yang lain. Default information of net. Exit. Ini untuk routing RIP version 2.
Ini sudah di R gedung A, sekarang ke R gedung B. R gedung B. Nah, ini Cisco enable gedung B. Sorry, salah. Enable. Nah, ini passwordnya gedung B. Configure terminal. Router RIP version 2. Kemudian no auto summary. Kemudian kita daftarkan network 192.168. Ke bawah dulu ya. G0 per 0. G0 per 0 itu 3.0. Kemudian ke kiri G0 per 1. Networknya berapa? 2.0. Kemudian ke kanan G0 per 2. Networknya 4.0. Ini ya. Nih, G0 per 2 tadi 4.0, ini ke bawah. Iya. Kok ini G0 per 1 saya ya? Sebentar. Oh, ini apa nih ya? Kok ini sama ya? Oh, ini punya ini switch. Ah iya, wah, bingung. Punya switch ini. Punya switch, hampir terkecoh. Oke, benar. Kemudian passive interface-nya ini yang ke bawah, yang ke LAN. Berarti kan ini ya, G0 per 0. Passive interface gigabit internet 0 per 0. Ya, exit. Kemudian yang terakhir ini ya. Yang terakhir di gedung C, Cisco enable, passwordnya adalah gedung C. Configure terminal. Router RIP version 2. Network no auto summary. Network. Nah, ini ada dua nih. G0 per 0 dulu, berarti 192.168 5.0. Kemudian network yang kedua ini G0 per 1 itu 4.0. Dan ini passive interface gigabit ethernet 0 per 0. Karena yang ke LAN-nya ini 0 per 0. Kalau teman-teman semua di sini G0 per 1 ya berarti passive interface-nya G0 per 1. Exit. Apa? Oh, di Zoom. Sekarang tinggal di testing. Kita testing tadi di ping ke mana nih? Ke 3.1 destination host unreachable ya. 3.1 ping 192.168 3.1. Nah, reply ya. Reply, kemudian ke 3.2 request timeout, reply. Jadi udah reply juga. Ke 5.1 reply. Kemudian ke kliennya 5.2 hasilnya adalah request timeout.
kemudian reply. Berarti sudah reply. Baik, ini sudah reply. Kita testing lagi dari gedung B. Ping 192.168 3.1 reply. Kita ping ke gedung A 1.1 reply juga. Kemudian ke klien 1.2 reply. Satu lagi ke gedung C. Ping 192.168 5.1 reply. Kemudian ke PC 6 5.2 reply juga. Dari gedung C, dari PC 8 ping 192.168 5.1 reply. Kemudian ke gedung B 3.1 reply. Kemudian kita ping ke klien 3.2 reply juga. Kemudian kita ping lagi ke 1.1 itu ke gedung A, hasilnya adalah reply juga, dan ke klien 1.2 reply. Jadi tadi sudah kita tambahkan konfigurasi untuk routing di gedung R gedung A ini ya. Kemudian di R gedung B ini, kemudian di R gedung C. Jadi yang kalau tadi network, kita daftarkan network yang terhubung dengan router tersebut. Kalau misalkan di gedung A itu hanya ada 2 network, berarti yang terhubung ke G0/0 sama G0/1. Kemudian kalau di gedung B yang terhubung ada 3 interface, G0/1, G0/0 sama G0/2. Itu berarti ada 3 network. Kalau di gedung C ada 2 network karena ada 2 interface yang terhubung. Kalau nanti teman-teman semua nambah 1 interface lagi, ya berarti tinggal ditambahkan sih networknya lagi berapa tadi yang terhubung ke router tersebut. Baik, kira-kira seperti itu untuk pertemuan hari ini mengenai routing RIP. Ini salah nih, routing RIP. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih untuk hari ini.